Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Aulia Almafiani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam mengenai evaluasi kinerja logistik rumah sakit sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah manajemen logistik medik dan non-medik. Di sini kita akan membedah bagaimana akurasi, ketersediaan, dan efisiensi pengelolaan stok sangat krusial dalam menentukan kelancaran operasional rumah sakit dan yang terpenting menjamin keselamatan pasien. Pertama-tama, mari kita pahami pilar penting dalam logistik farmasi, yaitu konsep stock out rate atau angka kekosongan obat. Kebijakan manajemen stok membagi kategori obat menjadi dua kutub utama. Yang pertama, obat vital dan obat non-esensial. Mengapa obat vital memiliki target stock out rate mutlak 0%? Karena kekosongan satu vial saja dapat berarti hilangnya nyawa pasien di ICU atau IGD, yang berdampak pada tuntutan hukum serta hancurnya reputasi rumah sakit. Sebaliknya, obat non-esensial diberi ruang toleransi hingga 5%. Hal ini rasional untuk menjaga efisiensi anggaran belanja agar kas rumah sakit tidak mengendap pada obat-obatan pendukung yang jarang digunakan. Sekarang mari kita tinjau contoh kasus perhitungan indikator logistik di rumah sakit ABC pada tahun 2024. Ada 3 parameter utama yang dievaluasi. Pertama, ITR atau rasio perputaran persediaan menunjukkan angka 8 kali per tahun, yang berarti persediaan berputar dengan sehat dan efisien sesuai standar. Kedua, wasda rasio atau nilai obat rusak dan kadaluarsa berada di angka 1,38%. Angka ini lolos standar nasional Indonesia yang membatasi maksimal 2%. Namun sayangnya belum memenuhi standar ketat WHO yang mensyaratkan di bawah 1%. Ketiga, akurasi fisik stok gudang hanya mencapai 92%, masih di bawah batas aman nasional sebesar 95%. Hal ini mengindikasikan adanya selisih pencatatan sistem dengan fisik gudang yang harus segera dibenahi. Jika kita analisis lebih dalam mengenai penyebab rendahnya inventory turnover ratio, kita akan menemukan adanya gap atau kesenjangan operasional. Di sebuah rumah sakit ditargetkan ITR adalah 10 kali putaran, namun realnya hanya mencapai 6 kali. Selisih negatif 4 putaran ini mengindikasikan ketidakefisienan ekstrim. Mengapa hal ini terjadi? Pendekatan klasifikasi masalah menunjukkan kegagalan pada faktor manusia karena kurang paham konsep ITR. Metode yang menetapkan batas stok terlalu tinggi, sistem IT rumah sakit yang tidak terintegrasi secara otomatis, serta budaya penumpukan stok yang masih dilestarikan oleh staf. Dampak finansialnya sangat merugikan kas rumah sakit, sehingga langkah perbaikan sistem pergudangan menjadi prioritas utama. Sekarang kita beralih ke objek analisis utama kita, yaitu Rumah Sakit Alma. Berikut adalah kompilasi data logistik obat-obatan golongan A, B, dan C selama periode semester pertama, yakni Januari hingga Juni 2024. Dapat kita lihat di layar, obat A yang berkategori vital memiliki total permintaan sebanyak 12.000 unit. Namun terdapat 240 unit permintaan yang gagal dipenuhi. Nilai belanja obat A mencapai 600 juta rupiah dengan nilai obat kadaluarsa sebesar 12 juta rupiah. Sementara itu, data untuk obat B yang berkategori esensial dan obat C yang non-esensial dapat kita amati pada tabel penunjang berikut. Data mentah inilah yang akan kita kalkulasikan ke dalam indikator kinerja untuk mengevaluasi kesehatan logistik di Rumah Sakit Alma. Dari hasil pengolahan data mentah Rumah Sakit Alma, kita menemukan beberapa fakta mengejutkan. Pertama, pada indikator stok out rate, obat A yang berkategori vital memiliki angka kekosongan 2%. Ingat, batas toleransi obat vital adalah mutlak 0%. Jadi, angka 2% ini berstatus buruk dan berbahaya bagi keselamatan pasien.
Sementara obat B dan C masih aman di angka 1%. Fakta mengejutkan kedua ada pada perputaran obat A. Dengan rata-rata persediaan yang menumpuk di angka 5.400 unit, namun penyaluran keluar hanya 1.200 unit. ITR-nya berada di angka yang sangat rendah, yaitu 0,22 kali setahun. Terakhir, total wasta rasio terkumpul sebesar 2,35%, melebihi target batas aman rumah sakit sebesar 1,5%, serta akurasi pencatatan stok fisik yang kembali melesat ke angka 92%. Untuk merangkum seluruh penyimpangan kinerja ini, saya sajikan tabel GAP kinerja Rumah Sakit Alma. Mari kita amati bersama baris demi baris. Pada aspek ketersediaan obat vital, terdapat GAP kebocoran sebesar positif 2%, yang berarti terjadi kekosongan layanan farmasi vital di lapangan. Di sisi lain, perputaran obat vital atau ITR memiliki selisih negatif yang luar biasa besarnya, yaitu minus 9,78 kali dari standar minimal yang seharusnya 10 kali. Wasta rasio juga mengalami pembengkakan sebesar positif 0,85%, yang secara langsung membuang-buang anggaran belanja medis rumah sakit. Kondisi ini diperparah dengan deviasi pencatatan stok fisik sebesar minus 3%. Kesimpulannya, keempat indikator logistik utama di Rumah Sakit Alma berada dalam kondisi lampu merah. Sebagai penutup, apa solusi konkret yang harus diambil oleh manajemen Rumah Sakit Alma? Masalah paling kritis yang wajib diintervensi sesegera mungkin adalah angka stok out obat vital sebesar 2% yang mengancam nyawa pasien. Ada 4 rekomendasi taktis yang saya tawarkan. Pertama, tingkatkan safety stok obat A secara rasional demi menjamin ketersediaan. Kedua, perbaiki sistem peramalan kebutuhan menggunakan data konsumsi real agar tidak terjadi penumpukan barang lambat yang berujung kadaluarsa. Ketiga, terapkan kepatuhan sistem FEFO (First Expire, First Out) secara ketat di area penyimpanan gudang. Dan keempat, laksanakan program pelatihan staf gudang secara berkala, serta optimalkan penggunaan teknologi barcode scanner untuk menekankan selisih stok hingga 0%. Demikian presentasi evaluasi ini saya sampaikan. Semoga menjadi bahan pertimbangan perbaikan mutu pelayanan rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.